Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saya mau memberikan kesempatan kepada Niko dan Ririn untuk mengabsen siapa yang datang dan siapa yang tidak datang. Nanti dipelototi semua satu-satu, yang di atas, yang di dalam, yang di luar. Sekarang berdiri dan lihat mereka. Waktunya 2 hari. Silakan lihat dengan baik. Susternya komplit tidak? Bapak Ibu guru dari Cirebon komplit enggak? Semua dilihat. Sudah menemukan yang diundang dan tidak datang? Atau malah menemukan yang tidak diundang kok datang? Baik, silakan duduk. Saya senang ngobrol. Kalau enggak mereka ini kurang tidur, pasti tidur nanti. Menurut Niko dan Ririn, jumlah yang hadir ini banyak atau sedikit? Jangan senyum-senyum, saya nggak ngerti artinya apa itu. Yang hadir ini banyak atau sedikit? Banyak. Menurut Niko? Banyak. Saya mau bertanya, mengapa yang hadir kok banyak? Menurut saya mungkin karena mereka ini melihat kami di sini. Melihat kamu, wih GR. Ya, mereka yang datang banyak karena percaya kalian baik-baik saja. Mereka percaya kalian ini punya niat yang baik pagi ini. Jadi umat itu, masyarakat, banyak orang pada umumnya memang senang mendukung yang baik. Sekarang biar dibayangkan, kalau di dalam berkeluarga kalian bertengkar, apakah mereka juga mau datang melihat orang bertengkar? Tidak akan, kan? Catat itu. Mereka mau datang karena mereka percaya kalian baik-baik saja. Kalau bertengkar, saya juga nggak mau datang ke sini. Untuk apa? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi berjalan ke depannya itu kan di depan, kalian kan di belakang, sehingga saya nggak tahu. Nah, sekarang saya mau bertanya, tadi dari luar ke dalam, ketika berjalan, matanya dibuka atau ditutup? Dibuka. Mengapa matanya dibuka, kok tidak ditutup? Kalau matanya ditutup, nggak kelihatan, bisa nabrak-nabrak. Saya mau bertanya lagi, matanya terbuka itu dibuka oleh diri sendiri atau ada panitia yang membukakan mata? Dibuka diri sendiri. Ini berjalan hanya dari luar ke sini loh ya, hanya sebentar, jarak dekat. Matanya dibuka oleh diri sendiri supaya nggak nabrak-nabrak. Ingat ini, dicatat. Berkeluarga itu jalannya panjang. Dan kalau kita matanya tertutup dan tidak terbuka, nabrak. Maka harus terbuka. Di depan ada benda rohani. Antara lain ada kitab suci. Kitab suci itu sekarang keadaannya terbuka atau tertutup? Tertutup. Yang tertutup itu nanti diserahkan. Tugas Niko dan Ririn adalah membuka. Kalau kitab suci nggak pernah dibuka, berarti kita merem. Kita tidak dihidupi oleh firman Tuhan. Padahal itu adalah penuntun. Mengapa Ririn dan Niko membuka mata? Supaya nggak nabrak. Jadi sebenarnya resepnya sederhana.
supaya berumah tangga ini jelas jalannya dan tidak nabrak. Gak ada cara lain. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah kitab suci. Maka kitab suci yang diberikan sebagai tanda cinta dari orang tua kepada Niko dan Ririn, harus dipastikan kitab suci itu kemudian dibuka. Kalau nggak dibuka bahaya. Kita bisa melihat keluarga, tetapi melihatnya dari dekat. Ada yang baik, tapi juga tidak sedikit yang kurang baik. Padahal sebelumnya semua itu berjanji mau baik. Tapi dalam perjalanan, mengapa kok bisa berbeda? Karena memang berbeda. Rahasianya sederhana. Tadi rahasianya, jalan dari luar ke dalam, hanya sebentar, hanya pendek, matanya dibuka supaya nggak nabrak. Jadi tolong Niko dan Ririn ya, hargai orang tua, berbaktilah kepada orang tua juga dengan cara kitab suci yang diberikan dibuka. Dibuka itu berarti dibaca dan direnungkan supaya masuk di dalam hati. Kalau ini ditekuni, saya percaya semua yang baik bisa dialami, bisa diraih. Nanti ada janji perkawinan. Janjinya adalah saling mengasihi dalam untung dan malang, suka dan duka sampai mati. Lalu yang kedua, sanggup mendidik anak secara Kristiani. Sederhana. Tapi mustahil ini bisa dihidupi kalau kitab suci ditutup. Mustahil ini bisa dicapai kalau mata kita merem. Harus melek. Kitab suci harus dibuka. Boleh saja misalnya ini praktis. Minggu ini yang membaca Ririn. Tapi membaca bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga membaca untuk suami. Jadi ada jadwal. Minggu ini yang bertugas sebagai lektor siapa? Nanti minggu berikutnya lagi yang bertugas membaca, yang bertugas sebagai lektor Niko. Tapi bukan membaca untuk diri sendiri, tetapi membaca untuk Niko dan istri. Nggak apa-apa kalau seumur hidup nggak pernah menjadi lektor di dalam misa, nggak apa-apa. Tapi menjadi apa-apa kalau kita nggak punya waktu, kita nggak punya kesempatan untuk menjadi lektor di tempat tinggal. Kalau kita tidak bisa menjadi lektor di rumah. Gunakan kitab suci bukan hanya untuk bertugas sebagai lektor di dalam misa, tetapi gunakan kitab suci untuk bertugas sebagai lektor di rumah, sebagai lektor bagi diri sendiri dan sebagai lektor bagi suami, bagi istri. Saya tidak mau berpanjang lebar, sederhana saja ya. Ingat, jangan merem, harus melek, terbuka. Kitab suci harus dibuka. Dan sebagai peneguh, sekali lagi itu bisa dihayati sebagai cara berbakti, cara menghormati orang tua, cara menghargai apa yang diberikan. Gampang ya. Jangan sampai yang gampang ini dengan 1001 alasan kok diabaikan. Orang itu akan menuai apa yang ditabur. Kalau kita mencintai, menekuni, membuka kitab suci, nanti akan dituai hasilnya. Tapi sebaliknya, kalau kita mengabaikan, nggak pernah membuka kitab suci, nanti juga akan dituai. Sederhana. Sekarang untuk orang tuanya,
Saya itu paling senang bekerja sama. Saya mengajak orang tua Niko dan Ririn, yuk kita bekerja sama. Diingatkan, pesan dari Ramakatma sudah dilaksanakan belum? Kitab suci yang diberikan oleh orang tua sebagai tanda cinta sudah rajin dibuka belum? Berarti Iwan juga orang tua dari Niko, itulah yang juga bisa kita lakukan dalam rangka mendidik. Mendidik anak itu nggak ada liburnya. Kalau sekarang anak-anak sekolah libur, tapi mendidik anak nggak ada liburnya. Ada orang yang mungkin sudah pensiun bekerja, tapi jangan lupa mendidik anak itu nggak ada pensiunnya. Mengingatkan anak untuk tekun membuka kitab suci itu sederhana, tetapi itu sangat bermanfaat. Kalau mereka nggak ada mengingatkan, kasihan. Jadi Niko dan Ririn menjadi saksi. Saya juga meminta orang tua untuk mengingatkan itu supaya maksimal, dan Niko serta Ririn merasa juga disertai oleh orang tua dalam hal menekuni membuka kitab suci, sabda Tuhan, firman Tuhan. Tuhan memberkati.